Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Juru Gede Panji. Kali ini saya singkat saja. Keprihatinan saya sebagai orang tua di Bali ini. Satu, tentang kriminalitas. Dalam beberapa hari terakhir ini, berita-berita di media sosial, baik media sosial mainstream maupun media sosial yang diberitakan oleh warga-warga kita, kriminalitas sangat meningkat. Orang dikeroyok, perempuan dibegal, perkelahian antar kelompok, perkelahian antara warga asing, turis asing dengan penjaga klub. Orang ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Kenapa begitu murah darah di Bali sekarang? Kenapa begitu mudah darah di Bali sekarang ditumpah? Ada apa gerangan? Mohon kepada para pemegang hukum, aparatur yang berkuasa, yang menguasai dan punya kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Mohon dengan sangat, tegakkan hukum. Bali sudah tidak baik-baik lagi, sudah sedang tidak baik-baik lagi. Bali jauh dari gambaran warganya yang bahagia. Kemaharipah loh dinawi. Tidak sejalan dengan peningkatan PAD. Tidak sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan wisata yang ditutup setelah beroperasi bertahun-tahun. Tiba-tiba saja muncul persoalan-persoalan yang sejatinya sudah ada perizinannya, tapi dipersoalkan sekarang hanya karena beberapa warga tidak bisa melakukan kegiatan memancing. Tidak habis pikir saya sebagai orang tua, sebagai warga lansia. Harapan saya sebagai warga lansia agar Bali ini, khususnya di daerah Sarba kita, menjadi warganya lebih tenang, lebih bahagia, lebih bisa menikmati hidup. Kian hari kian terganggu dengan kemacetan, persoalan sampah, hujan sedikit banjir menggenang di sana sini. Pohon-pohon tumbang, tempat-tempat suci tertimpa pohon. What's wrong with Bali? Ada salah apa dengan Bali? Tentu tidak salah apa-apa. Jawabannya adalah tidak ada salah apa-apa. Ini perjalanan sebuah peradaban. Sebuah peradaban yang berasal dari pengaturan-pengaturan dirinya oleh kebijakan-kebijakan sang pemilik kebijakan. Bila di negara-negara Balkan orang berbahagia, semakin lama semakin berbahagia, kenapa kita tidak? Tentu ada yang keliru di dalam penerapannya. Kita sedikit ke tataran nasional. Persoalan bambu tidak selesai-selesai sampai hari ini. Laut dikapling-kapling. Tentu laut itu tidak menancap sendiri. Pasti ada yang menancapkannya. Kalau ada yang menancapkannya, tentu ada yang menyuruhnya. Bila ada yang menyuruhnya, tentu dia mempersiapkan logistiknya, uang, biaya untuk memasangnya. Dan hingga hari ini tidak ada yang terdeteksi,
Tidak ada yang ditunjuk hidungnya sebagai penyebarnya. Luar biasa, saudara-saudara. Dan belakangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran. Luar biasa sekali lagi. Negeri yang katanya gemah ripah Loh Jinawi, negeri yang katanya menjadi lumbung pangan besar sedunia, menjadi penghasil bauksit, penghasil nikel, penghasil batu bara dengan cadangan yang triliunan ton, LNG, minyak, dan lain sebagainya. Tapi warganya antri gas dan bahkan terjadi konflik persoalan di lapangan. Harus antre seperti di zaman Orde Lama lagi. Kenapa paradok ini terjadi? Seperti tulisan di bukunya Bapak Prabowo Subianto sebelum beliau menjadi presiden. Itu ditulis tahun 2019 lalu. Negeri paradok. Ya Pak, Bapak Presiden yang terhormat. Tulisan Bapak terbukti sekarang. Dan di pundak Bapak lah tugas itu harus dilakukan karena Bapak memiliki kewenangan. Bapak memiliki kekuasaan untuk menanggulangi hal ini. Bersama Wakil Presiden tentunya. Dan para menteri Bapak yang membantu Bapak. Di satu sisi ada penghematan, tapi di sisi lain mengangkat kembali staf-staf khusus. Apa perlu, Pak? Apa perlu sebanyak itu staf khususnya? Semua kementerian punya wakil menteri, bahkan ada yang tidak satu. Target pembangunan perumahan. Sudahkah dipikirkan produksi semennya? Sudahkah dipikirkan produksi besi betonnya? Karena perumahan itu erat dengan besi beton dan semen. Saudara semuanya, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Hanya sebagai orang Bali saya prihatin. Sebagai orang tua Bali saya sangat prihatin dengan kondisi Kamtibmas di Bali belakangan ini. Mohon kepada Bapak Kapolda dan Bapak-Bapak Kapolres, para penegak hukum di wilayah Bali ini, bertindaklah lebih tegas, lebih keras kepada para perusuh di daerah ini. Kami ingin hidup kami bahagia. Kami khawatir dengan anak-anak cucu kami. Tolong, tegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Beri efek jera agar mereka tidak mengulang lagi kejahatan-kejahatannya. Rahayu, rahayu, rahayu.